Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, salam kemenangan iman. Salam 1000 orang misi. Salam kiri kanan saudara dulu, katakan salam 1000 orang misi, saudaraku. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Angkat tangan, bilang kiri kanannya, bilang ini salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam temannya, bilang salam perjuangan saudaraku. Saya juga menyapa semua anak-anak Tuhan, baik yang sekarang ini sedang live streaming, baik yang ada di Google Meet maupun yang ada di Facebook saya, maupun di mana saja saudara mendengarkan siaran ulang daripada firman Tuhan pada hari ini. Kami semua di sini menyapa semua saudara. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi semua saudara. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, amin. Ya, saudara, saya bawakan firman Tuhan pada hari ini dengan judul dalam bahasa Inggrisnya Seated in Heavenly Places. Seated in Heavenly Places, atau dalam bahasa Indonesianya kira-kira duduk di tempat di sorga, ya. Nah, ini ada ayatnya, kita baca. Mari kita buka dalam Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ke 7. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ke 7. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya, terus supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus. Haleluya. Nah, dalam Kristus Yesus kita ini semua yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini sejak kita selamat, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Terlebih-lebih nanti dikatakan di sini, di masa yang akan datang Dia akan menunjukkan kepada kita betapa kayanya kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya dulu, berapa daripada saudara yang memang pernah mengalami ataupun banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Saya mengalami sangat banyak kebaikan Tuhan. Angkat tangan. Haleluya. Wah, yang nggak angkat tangan ini nggak, Tuhan Yesus mungkin belum melakukan kebaikan, tapi saya doakan segera saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kita ini mengalami kebaikan Tuhan, dan tidak bisa dikatakan betapa baiknya Tuhan itu, saudara. Kenapa? Karena kita tidak sanggup untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang bisa kita buat hanyalah menyerahkan seluruh hidup kita dan berserah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, dikatakan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Inilah Dia, seated in heavenly places.
Tapi kemudian ayat 7 dikatakan supaya pada masa yang akan datang. Jadi ini sebuah hal yang berbeda. Jadi tempat di sorga ini bukan nanti ketika kita ada di sorga, tetapi sekarang ini dikatakan begini. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi setelah kita diselamatkan, tentu saja kita dibangkitkan, tidak lagi kita terkubur di dalam dosa, ya. Tidak lagi kita di dalam kuasa dosa tersebut. Tapi sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati waktu kita memberi diri dibaptis, demikian juga kita bangkit dalam hidup yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti katakan haleluya. Ya, demikian maksudnya. Jadi setelah itu dikatakan saat ini, saudara, Tuhan itu memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, seated in heavenly places. Dalam bahasa lain dikatakan seated in heavenly realms. Realms, ya. Haleluya, saudara. Kalau realms itu apa ya? Tempat ya, tempat. Ya. Realm. Kalau ini dunia nyata di surga. Nah, jadi begini, kita memang hidup di dunia ini, tapi sebenarnya, katakan bersama saya sebenarnya. Sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita, yaitu bersama-sama dengan Kristus, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Walaupun sekarang ini kita masih ada di dunia. Nanti dikatakan di masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita. Nah, ini nanti setelah kita tidak di dunia ini lagi dan kita benar-benar ke surga, disitulah Tuhan menunjukkan kepada kita, dikatakan apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, heavenly places. Ini adalah, saya akan jelaskan, ini adalah kewarganegaraan kita sebagai warga kerajaan surga. Di dalam heavenly places ini, ya, heavenly realm ini, mudah-mudahan saudara nangkap maksud saya ya. Jadi ya sebentar nanti pasti lama-lama akan nangkap karena ini berurutan firman Tuhan ya. Jadi disitulah kita jadi warga kerajaan surga. Sekarang kita warga negara Indonesia, ada yang masuk. Sekarang kita warga Indonesia. Tapi Alkitab berkata kita sekarang ini warga kerajaan surga. Salam kiri kanan, perkenalkan saya warga kerajaan surga. Ya, haleluya saudara. Perkenalkan. Udah. Nah, di dalam kerajaan surga ini, dengar, ada perlindungan Tuhan. Ya, nah. Jadi perlindungan Tuhan itu bukan hal yang biasa. Puji Tuhan, saya diluputkan Tuhan, dilindungi Tuhan. Itu sebenarnya kerajaan surga sedang bekerja, ya. Mungkin tanpa kita sadari, karena begitu besar kebaikan Tuhan. Tuhan berinisiatif menolong kita, meskipun kita tidak tahu. Makanya ada sebuah lagu yang berkata begini, dulu ku tak mengerti Tuhan, kan gitu ya. Nah, lagunya Bapak Ibu Gembala kita ya. Itu ya. Namun kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuh seperti itu. Jadi begini, dulu kita tidak ngerti, ya, kita pikir itu sebuah misteri, tapi sebenarnya tidak. Waktu anak Tuhan, apalagi berserah, itu ada lagi yang masuk, dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka surga itu dengan segala kebaikan Bapa di surga yang memberi, tidak tidak menyayangkan anaknya supaya kita selamat. Ya, mungkin satu orang khusus melayani itu mungkin ya. Apa namanya? Biasanya siapa, ada nggak? Kan nanti saya yang ke situ melayani itu lagi nanti. Pak Pendeta mesti harus dibantu, tidak bisa Pak Pendeta sendiri.
Ya, di sini ada banyak beberapa pelayanan. Pak Pendeta kalau sendiri gak bisa. Oke, haleluya. Sampai di mana tadi? Jadi begitu saudara-saudara. Jadi kerajaan surga aktif menolong anak-anak Tuhan. Kita nggak sadar. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Nah, tugas saya sekarang memberitahu supaya kita dengan penuh kesadaran bahwa ada tempat-tempat di surga. Kenapa? Tugas saya sekarang memberitahu supaya anak-anak Tuhan menyadari dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena sebentar dalam pemberitaan firman Tuhan yang terakhir nanti dikatakan begini, sebab iblis tahu waktunya sudah singkat. Makanya kesadaran ini perlu, kesadaran yang penuh. Inilah tugas saya memberitakannya sekarang, dan saya berdoa biarlah banyak anak-anak Tuhan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini di internet. Ini saya sekarang pelayanan saya di internet, ya, yang menembus banyak-banyak tembok gedung gereja, ya begitu. Nah, itu adalah kuasa supranatural, itu dia. Saya pernah mengalami kelas 9 SD, sampai kelas 9 SD, umur 9 tahun, saya kelas 3 SD, 7 kelas 1, 8 kelas 2, ya umur 9 tahun. Saya jatuh di sebuah bendungan, saudara. Saya sudah melayang, saudaraku, ke bawah, karena saya ada di pinggir daripada bendungan tersebut, yang dimana biasa tempat banyak air yang mengalir, tapi karena musim kemarau, airnya cuma sedikit, tidak sampai 1 cm. Tapi karena saya anak kelas 3 SD, saya belum diajari tentang ada tanaman yang bernama lumut, dan itu licin, saya nggak tahu, belum belajar di sekolah, itu mungkin kelas 5 baru belajar pelajaran IPA. Jadi saya nggak tahu, saya bermain-main di pinggir jurang yang licin, dan saya terpeleset, bukan terpeleset ke belakang, terpeleset ke depan, saudara. Jadi saya sudah melayang, sudah terbang, saudara. Jadi kalau ada bisa direkam itu, nanti mungkin di surga ya, lalu dikasihkan musiknya pelan-pelan, ya kan? Waktu saya melayang itu begini mungkin bunyi musiknya itu. Haleluya. Begitu sudah mau ketemu Bapak di surga. Haleluya, saudaraku. Saya ingat sekali pada waktu itu, ya, dada saya itu berdegup 1 kali kencang, duk gitu, saudara, di sini, duk. Lalu pikiran saya, ya, berpikir begini, mati saya sekarang. Saya lihat batu-batu besar-besar di bawah, saya melayang, saudara. Lalu kemudian, duk. Lalu pikiran saya berkata, mati saya sekarang. Ketika saya berpikir begitu, saya teringat kepada ayah saya, bapak saya. Lalu saya tidak tahu kenapa refleks, mulut saya terbuka mau memanggil bapak, tapi tidak bisa keluar suara. Tapi berseru, Bapak, saya percaya yang bapak saya nggak bisa tolong, dia ada di rumah. Tapi saya punya, dan saudara kita punya Bapak yang baik di dalam surga. Haleluya, saudara. Dan sepersekian detik, iya, ini begini, saudara. Saya merasakan, bukan nggak dirasakan, saya merasakan ada tangan yang besar memegang perut saya dari belakang. Zup! Dan sekian detik, saya sudah ada 6 meter di belakang bibir jurang tersebut. Ditarik sedemikian cepatnya. Dan saya ingat waktu itu kejadiannya di Jogja. Di Jalan Kaliurang kilometer 8, itu ada sungai besar turun dari Gunung Merapi, itu di belakang perumahan kami. Di situ sering saya main-main di sana, ya. Dan setelah saya sadar saya sudah ada di 6 meter dari bibir jurang tersebut, saya langsung balik ke belakang, mau lihat siapa yang menarik saya. Refleks, saya melihat sungai tersebut sepi, sungai yang besar, tidak ada orang satu pun sampai dari kejauhan. Dan waktu itu saya sangat ketakutan. Saya berlari pulang, lalu saya langsung masuk ke kamar, tidur, saya tutup pakai selimut kepala saya, sangat takut. Dan kisah itu tersembunyi sampai saya lahir baru saya ingat bahwa Tuhan punya rencana. Haleluya, saudara, bahwa kita ini semua ada di dalam rencana Tuhan. Sejak kecil, ya, dalam kandungan ibu kita, Tuhan punya rencana. Apalagi bila ternyata rencana Tuhan adalah mencari hamba Tuhan, maka saudara, kerajaan surga punya kepentingan,
kerajaan surga punya kebaikan. Ini yang saya sebut sebagai supranatural. Nah, dulu kita pikir itu sebuah kebetulan. Hari ini tugas saya menjelaskan kepada anak-anak Tuhan, ini adalah tempat-tempat yang ada di surga, heavenly places, heavenly realm. Haleluya. Nah, begitu. Saya percaya saudara banyak mengalaminya, ya, dalam hidup saudara pribadi. Pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tanda-tanda heran dan tanda-tanda yang ajaib. Baik yang ada tertulis bagaimana Elisa dikepung di Dotan dengan tentara Aram. Dia berdua saja dengan bujangnya. Bujangnya ketakutan, apa yang harus kita perbuat Tuanku? Kata bujangnya kepada Elisa. Elisa berdoa kepada Tuhan, bukakanlah mata bujangku. Nah, Elisa hidup dan Elisa bisa melihat, dan Elisa ada di tempat-tempat di sorga sementara dia ada di bumi. Bujangnya nggak bisa lihat. Waktu Elisa berdoa, bukakan mata bujangku Tuhan, bujangnya bisa melihat. Haleluya saudara. Dan apa yang dilihat bujangnya? Dia melihat bukan hanya di rumah Elisa yang dikepung oleh tentara Aram itu ada pasukan malaikat, gunung yang mengelilingi kota Dotan penuh dengan malaikat Tuhan, kereta kuda berapi. Tepuk tangan kalian. Nah, ini yang hendak kita dengar pada hari ini. Dia disebut sebagai tempat-tempat di sorga, dan Tuhan sudah menempatkan kita, dikatakan di sini, Ia telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, seated in heavenly places, sementara kita ada di bumi ini. Amin saudara. Ya, haleluya. Nah saudara, terus itu yang sudah tertulis di Alkitab ada banyak sekali, banyak. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 12. Kalau kedinginan boleh dikecilkan ya, kalau AC-nya dikit aja mungkin. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya saudara. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Dikatakan kamu juga akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tuhan Yesus waktu di dunia ini, Dia penuh dengan tanda ajaib, mujizat dan supranatural. Ya. Ini saya tidak hanya sedang berbicara begini, oh kita KKR nanti yang sakit sembuh, bukan. Tapi bagaimana tugas saya menjelaskan kepada anak-anak Tuhan di akhir zaman, kepada anak-anak Tuhan yang berjuang masuk pada golongan 5 gadis bijaksana. Saya menjelaskan kepada orang-orang remnant di akhir zaman, kepada hamba-hamba Tuhan yang setia, yang rindu didapati Tuhan, yang sedang mengerjakan tugas-tugasnya itu ketika Tuhannya itu datang. Kenapa saya perlu menjelaskannya? Karena nanti di akhir kita akan lihat, karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Itu sebabnya tugas saya memperlengkapi kita semuanya, supaya kita tahu posisi kita. Take your position, seated in heavenly places. Ambil posisi saudara. Jangan tidak tahu. Jangan hidup seperti orang dunia ini saja, yang hanya hidup dengan apa yang kelihatan. Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan menempatkan kita bersama dengan Kristus Yesus di heavenly places, heavenly realm. Haleluya saudara. Inilah yang terjadi. Ini salah satu contoh Elisa. Lalu Tuhan Yesus berkata, kita juga akan lakukan, mengalami mujizat-mujizat, lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan besar. Artinya gini,
supranatural terjadi dalam hidup kita sekarang ini, di akhir zaman ini, sampai Tuhan Yesus datang. Amin, saudara. Di heavenly places ini, di tempat-tempat di surga ini, malaikat Tuhan bekerja. Begitu, saudara. Begitu. Haleluya, saudara. Iya. Begitu, ya. Malaikat-malaikat Tuhan bekerja di tempat ini, saudara. Walaupun di dunia juga ya, tetapi spesial ya, saudara, yang mengerti hal ini, yang dengan pertolongan Roh Kudus kita akan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Di tempat ini, the power of the Holy Ghost, Holy Spirit, kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Haleluya, saudara. Ada lagunya, bukan apa? Tak terbatas kuasamu Tuhan. Di sini tempatnya, saudara. Tapi kalau ada Tuhan nggak mengerti hal ini, dia hidup seperti orang dunia, dan dia mati menderita seperti orang dunia, ditekan dosa, ditindas dosa. Kalau nggak ngerti, ya sama seperti Tuhan kasih gambaran perbandingan antara lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya, dikatakan. Aduh Tuhan, kalau gitu siapa yang selamat? Tuhan, kenapa Tuhan samakan onta dengan orang kaya? Bahkan onta lebih mudah masuk di situ daripada orang kaya, karena unta bawa beban, kan? Dia kan hewan pembawa beban, gitu. Nah orang kaya tuh gitu, kalau nggak ngerti, kalau orang mau memikirkan bahwa kekayaan itu adalah untuk sebagai hak milik, saudara, itu begitu, bawa beban, susah masuk dalam kerajaan surga. Unta bisa, saudara, bebannya dilepaskan, ditendang pantatnya, masuk dia ke dalam lubang jarum tersebut. Ada namanya pintu lubang jarum di kota Yerusalem. Ya, pintunya segini, kalau masuk ke situ harus nunduk, merendahkan diri. Nah orang kaya kalau tidak mengerti bahwa sebenarnya itu adalah untuk dipakai, makanya saya berkata begini, buatlah semuanya rencana, saudara, apapun yang kita kerjakan sekarang ini, pakailah, bukan untuk diapakan, pakailah, bilang kiri kanan, pakailah untuk menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Gitu semuanya, ya. Apa yang memang menjadi milik saudara, jangan pula milik orang lain. Haleluya, saudara. Sah milik saudara, pakailah. Untuk apa? Untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Begitu. Oke. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik, saya kembali lagi. Jadi kuasa Roh Kudus tidak terbatas di situ, saudara. Kemudian darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, haleluya. Nah, saudaraku, hidup kita sekarang ini haruslah berpadanan seperti kata firman Tuhan ini, bahwa memang kita ada di dunia ini sekarang ini, di akhir zaman ini, tetapi, katakan bersama saya, tetapi. Ya, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Saya baca ini, tetapi kenapa? Gini, ayat 6 sampai 8 begini. 2 Korintus pasal 5. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Terus sama-sama, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi ada tabah, ya, hatinya yang tabah di atas. Lalu dikatakan begini, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lalu di bawah ditutup lagi, hati kami tabah. Haleluya, saudara. Itu adalah salah satu slogannya tentara, ya. Apa itu? Setia sampai akhir, tabah sampai mati, gitu.
tabah sampai akhir, setia sampai mati. Itu tentara, saudara, tentara Indonesia. Haleluya, saudara. Bilang kiri kanan, maukah engkau tabah sampai akhir, saudara? Tanya dulu, jangan-jangan nggak mau dia. Tanya dulu, jangan-jangan nggak mau dia. Coba, maukah kau tabah sampai akhir? Maukah kau setia sampai mati kepada Tuhan Yesus? Jangan-jangan nggak mau dia, makanya perlu ditanya. Ada haleluya, saudara? Ya, yang di internet ya, tanya kepada teman saudara di sebelah saudara. Maukah kau tabah sampai akhir dan setia sampai mati? Ini ditulis di Alkitab. Kami mau tabah. Kenapa tabah hatinya? Karena ayat yang berkata begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi begini, di dunia ini kita melihat, tapi di heavenly places kita harus percaya. Begitu, saudara-saudara. Ada haleluya, saudara. Di tempat-tempat yang sudah Tuhan sebenarnya sudah tentukan pada kita, Tuhan memberikan kepada kita tempat-tempat di sorga bersama Kristus. Di situ yang dipakai bukan melihat, di situ yang dipakai percaya. Memang kami masih di dunia dan kami melihat, tapi kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada firman Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Begitu anak Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Ini dia tempatnya. Dijelaskan dalam Alkitab kita. Dan untuk itu perlu hati yang tabah. Haleluya, saudara. Ya. Lanjut. 2 Korintus 4 ayat 18 belakangnya. Mari kita baca bersama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kami, ya, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan apa? Yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan memberikan kepada kita tempat-tempat di sorga. Tuhan mau kita perhatikan ini. Ada haleluya, saudaraku. Jangan keliru. Jangan yang diperhatikan yang kelihatan ini, yang sementara ini. Begitu, saudara-saudara. Kami percaya, hidup kami percaya bukan karena melihat. Makanya, saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita percaya dengan segenap hati. Ada haleluya, saudara. Ya. Lalu kemudian kita bukan hanya sekedar percaya, perhatikan. Bilang kiri kanan, perhatikan. Haleluya, saudara. Karena banyak orang yang gak mau memperhatikan. Kalau sungguh-sungguh sebenarnya memperhatikan, sebenarnya gereja tidak dimaksudkan untuk terkena penyesatan parmakeia sebenarnya. Karena gereja yang punya kitab suci, gereja punya Alkitab, dan sudah dituliskan dalam Alkitab kita bahwa satu hari dikatakan oleh parmakeiamu semua bangsa akan disesatkan. Seharusnya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak terkena penyesatan parmakeia. Kalau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, saya menyadari, maksudnya begini, saya tahu kenapa begitu. Karena gereja over confidence, hamba-hamba Tuhan over confidence, terlalu percaya diri. Begitu, makanya kena kepada penyesatan parmakeia. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang ini saudara-saudara, anak-anak Tuhan di akhir zaman, dimanapun saudara berada, dari gereja manapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan secara online, lewat Facebook ataupun di mana saja firman Tuhan ini, mungkin ada nanti di YouTube-nya juga. Sekarang ini kita harus memakai kombinasi anak Tuhan di akhir zaman. Harus ada kombinasinya. Kombinasi apakah itu, saudara? Hari ini saya akan bagikan, yaitu kombinasi antara 5 gadis bijaksana dan tentara Tuhan di akhir zaman. Kenapa mesti tentara Tuhan di akhir zaman? Karena Alkitab berkata, nanti akan kita baca, ditulis bahwa iblis itu
Naga tersebut sangat geram karena dia tahu waktunya sudah singkat. Saudara bayangkan kalau seorang petinju melawan Mike Tyson, mau naik ring, dan Mike Tyson tahu bahwa wah ini harus cepat KO nih. Apakah mau naik ring dengan biasa-biasa saja? Tentu saja tidak, harus sungguh-sungguh. Haleluya saudara. Dan tentu saja saudara, gak ada yang berani melawan Mike Tyson saudaraku pada zamannya. Tapi sekarang ini tentang kuasa-kuasa di kegelapan di dunia ini. Saya mau beritahu kepada kita, saya hanya memberikan sebuah contoh saja tadi, tapi tidak begitu gambarannya dengan pertempuran di akhir zaman ini. Nanti akan kita lihat. Saya nggak lama bawa firman Tuhan, saya sudah susun teratur dan jelas. Ya, kombinasi 5 gadis bijaksana dan tentara Tuhan. Kenapa mesti begitu? Karena sangat penting untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita nanti dianggap ketinggalan. Ketika rapture terjadi, sangkakala berbunyi dan Alkitab berkata, tampak tanda anak manusia di langit. Nah, jangan sampai kita mengiring Tuhan. Ya, seumur hidup kita kan ada lagunya, mengiringmu, terus seumur hidupku, terus masuk dalam rencanamu Bapa. Nah, jangan sampai kita mengiring Tuhan, lalu ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita tidak layak. Saya berdoa supaya kita semuanya didapati Tuhan layak untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Tapi itu gak bisa dengan pasrah, itu harus diusahakan. Haleluya saudara. Minimal pada hari ini kita sudah belajar ada heavenly places, ada tempat-tempat di surga. Tuhan mau kita menyadarinya dengan sesadar-sadarnya. Bilang kiri kanan, sadarlah sesadar-sadarnya kawanku, bilang. Karena banyak orang nggak sadar. Kenapa saya berani berkata begitu? Banyak orang sudah berkata ini sudah akhir zaman, tapi firman Tuhan di gerejanya, khotbahnya nggak ada satu pun membahas tentang akhir zaman. Sebenarnya dia sedang sadar ataukah tidak sadar? Coba pikir. Kan begitu. Biasanya ini adalah akhir zaman. Lalu apa yang harus didengarkan? Ya firman Tuhan akhir zaman dong. Pujilah Tuhan saudaraku, kita 2 tahun ini hampir 2 tahun ya, kira-kira 2 tahun setengah. Firman Tuhan kita memang tentang hari kedatangan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan di awan-awan, semuanya diajarkan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Ada haleluya saudara? Iya begitu. Pastor Edwin berkata dalam doa TTI kita hari Jumat, dikatakan, lihat, perhatikan. Dan di Alkitab itu, ketika kamu melihat pohon ara tunas-tunasnya mulai melembut, ketahuilah bahwa musim panas sudah dekat. Jadi ini juga itu dikatakan akhir zaman sudah tiba. Tapi firman Tuhan di gereja, kalau bisa bukan tentang akhir zaman. Iya, begitulah kenyataannya yang ada. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, biarlah kita mendengar tentang firman Tuhan tentang akhir zaman. Haleluya. Nah, 5 gadis bijaksana itu mesti antisipasi pengangkatan. Bagaimana 5 gadis bijaksana sangat fokus kepada minyak yang ada dalam hidup mereka. Minyak ini bicara minyak Roh Kudus yang ada di atas kepala kita. Urapan kuasa Tuhan yang kita terima. Dengarkan saya baik-baik anak-anak Tuhan. Kalau saudara nggak pernah berdoa di rumah, maka gereja menolong saudara untuk mengumpulkan ini dan mendorong saudara untuk kumpulkan di rumah. Jangan kumpulkan di gereja. Di gereja cuma 1 jam 2 jam seminggu sekali. Di rumah anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang kecil, kalau masih bujang, saudara di rumah kumpulkanlah minyak urapan saudara tiap-tiap hari dalam doa, pujian, penyembah, persekutu yang intim dengan Tuhan dan dalam firman Tuhan. Yang ngerti katakan haleluya. Tidak usah repot-repot berpikir terlalu luas. Bagaimana 5 gadis bijaksana mereka kumpulkan minyaknya dan mereka membayar harganya. Itu
Yang bodoh ngapain saja, sehingga tergopoh-gopoh mau minta minyak urapan kepada yang bijaksana. Ketika mendengar, ada yang masuk lagi, ketika mendengar satu orang ada suara berkata, mempelai datang, katanya. Lalu yang bodoh minta, sementara yang bijaksana selalu membayar harganya. Ini gitu caranya minta, ini gitu caranya yang ada di sini. Ya, doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, renungkan, saudara, kumpulkan minyak, saudara. Kita masih hidup di dunia ini, tapi kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Memang kita hidup di dunia ini, kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Saudara, anak-anak Tuhan, ini urgensi. Sebelum masuk 2023, kita sudah dengarkan bagaimana di tahun ini. Kita sudah ada di 2023. Saya berseru, ini urgensi, ini emergency. Jangan tidak kumpulkan minyak, saudara. Aturkan sebaik mungkin, saudara, dikasih Tuhan. Jangan sampai apa yang kelihatan menyita pikiran kita, menyita waktu kita, tenaga kita, dan energi kita, semua habis ke sana. Tidak pernah kita perhatikan yang tidak kelihatan. Kita berkata, kita hidup karena percaya, dan kita hidup memperhatikan yang tidak kelihatan. Oh, saya kalau sudah khotbah begini, saudara, nanti saya nggak bisa dituntut lagi. Saya sudah sampaikan, dan saya sendiri berjuang untuk itu. Haleluya, saudara-saudara. Kumpulkan minyak kita ini di sini. Tiap-tiap hari aku dituangi dengan minyak baru. Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng tiap-tiap hari, saudara. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, biarlah selalu putih pakaianmu. Kan begitu kata Alkitab. Ada haleluya, saudara. Ini dibayar harganya. Makanya waktu 5 gadis yang bodoh tergopoh-gopoh mau minta minyak, dijawab sama 5 gadis bijaksana begini, pergi ke penjual minyak. Loh, penjual minyak berarti kan harus membayar harganya, ada yang harus dibayar di sana. Jadi selama ini yang bijaksana selalu membayar harganya, selalu berusaha sungguh-sungguh. Yang bodoh ngapain saja itu. 5 garis bijaksana. Satu lagi, Roh Kudus yang ada di atas tadi sudah, Roh Kudus yang ada di dalam. Dunia tidak mengenal dia, dikatakan dunia. Tetapi kamu mengenal dia, kamu mengenal Roh Kudus, dan dia diam di dalam kamu selama-lamanya, dikatakan berdiam. Yohanes pasal 14 itu. Nah, nanti saudara baca sendiri. Berdiam dalam kita. Ini bagaimana caranya, saudaraku, mengumpulkan minyak yang ada di dalam kita? Setiap proses yang terjadi dalam hidup anak Tuhan, maka saudaraku, Roh Kudus yang ada di dalam kita menolong anak Tuhan untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Buah pertobatan. Buah pertobatan. Buah karakter Kristus, buah Roh Kudus. Buah pelayanan, dan buah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada haleluya. Ini, saudara. Jadi ketika datang proses, makanya penting sekali kita lekat sama Tuhan dan selalu bercermin kepada firman Tuhan. Kalau proses yang begini, bagaimana kata firman Tuhan supaya aku bisa keluar sebagai seorang pemenang, supaya Roh Kudus bisa menolongku menghasilkan buah-buah Roh Kudus seperti kata firman Tuhan. Ada haleluya, saudaraku. Jangan nanti jadi anak Tuhan di akhir zaman hebat sekali menolak tanda binatang, sudah, tapi kemudian tidak pernah menghasilkan buah Roh Kudus. Karakternya tidak sabaran, saudaraku. Karakternya tidak pernah berubah. Ya, mungkin begitu. Saya pernah ketemu sama anak Tuhan, waduh, gak sabar sekali. Saya ceritakan saja sedikit supaya jadi pelajaran. Saudara, apalagi sekarang namanya internet. Namanya internet itu kan tidak kenal ya, jauh ya. Tapi ya dunia maya namanya. Sementara saya kita mesti harus mengerti kalau dunia maya itu tidak banyak kita tahu. Benar apa enggak? Ya begitu. Sementara saya sedang
ada sebuah kesibukan. Saya sedang menghandle waktu itu ada apa di rumah, apakah orang tua saya, apakah anak waktu itu, dan juga ada kegiatan pelayanan. Ada anak Tuhan, mungkin dia perlu sama saya, dia telepon saya, ya, saya nggak sebut nama ya, tapi saya nggak bisa angkat karena begitu. Tapi kemudian dia begitu tidak sabar. Kenapa tidak diangkat Pak Pendeta Gede? Begini begitu. Astaga, saya diam saja. Tambah banyak. Tunggu ya Bu, saya masih ada pelayanan sedikit. Selesai baru saya beritahu, ada apa sudah selesai? Ada apa saudaraku? Ternyata tidaknya ada yang penting sekali. Saya pikir tadi anak saya kerasukan atau bagaimana. Saya pikir ada begitu atau bagaimana. Atau Pak Pendeta tadi sudah masuk di ruang operasi perlu doa. Ternyata enggak, hanya mau bertanya sesuatu. Saya mengakulah di hadapan saudara dalam nama Yesus, kalau Tuhan Yesus pernah pecuti orang di bait suci, saya marahi anak Tuhan itu. Tapi saya marahi, saya pakai perkataan yang benar. Saya ini hamba Tuhan, bukan hambanya saudara. Saya bilang, maaf saya berusaha memberikan, saya bisa, tapi kita harus beri space. Mungkin pengendalian diri perlu di situ, kesabaran. Saya tanya dulu, memangnya saudara kalau telepon gembala saudara begitu ya? Enggak Pak. Loh kalau saya, kenapa sama saya begitu? Sudah nggak bisa tahan lagi saudaraku, sudah diubun-ubun. Saya tegur, nggak boleh begitu. Hamba Tuhan itu bukan hamba manusia, lalu kita telepon harus dia angkat. Sabar. Haleluya saudaraku. Roh Kudus ada di dalam kita, menolong kita sabar. Jangan hanya gara-gara tidak menerima tanda binatang, nanti ya nggak berubah karakter, nggak seperti karakter Kristus. Nanti ya nggak punya buah-buah pertobatan, itu nanti bahaya. Sangkakala berbunyi, Tuhan kenal siapa kepunyaannya, ternyata kita nggak terangkat nanti, gara-gara kita nggak mau berubah karakter kita. Roh Kudus ada di dalam kita, itu kumpulkan minyak kita, apa itu? Ditolong kita ketika kita harus menghasilkan karakter Kristus dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita ini. Begitu 5 garis bijaksana mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang ngerti katakan haleluya. Yang bodoh ngapain saja? Nah, yang bodoh ini gak pernah mau menghasilkan buah-buah Roh Kudus, buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah jiwa-jiwa, gak pernah mau dihasilkan dengan sungguh-sungguh. Nah, makanya nggak mengumpulkan minyak. Jangan berbuat seperti itu. Ini sangat penting, saudara. Ya. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, begitulah kita hadapi sebagai 5 garis bijaksana. Jadi untuk mengantisipasi kedatangan Tuhan Yesus. Selanjutnya kombinasi kedua adalah kita hadapi sebagai tentara Tuhan di akhir zaman. Kenapa begitu? Karena memang dicatat dari semua pertempuran peperangan yang ada di dalam Alkitab, ada sebuah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan yang terakhir, yang dilihat oleh Daniel dalam Daniel pasal yang kedua, yaitu patung Nebukadnezar. Kakinya itu perpaduan tanah liat dengan besi. Ini dia. Inilah dikatakan kerajaan yang terakhir. Berarti tidak ada lagi setelah itu. Lalu Daniel pasal 7 ada 4 binatang, dan binatang yang keempat dikatakan begitu ganas, gigi-giginya dari besi yang meremukkan segala sesuatu dikatakan. Dan dijelaskan di situ, itulah kerajaan yang keempat, dan tidak pernah diceritakan kerajaan yang kelima. Berarti inilah kerajaan yang terakhir. Lalu dalam buku Wahyu 17, 18, 19 jelas ditulis di situ mengenai Babel yang besar. Inilah kerajaan kegelapan yang ada di dunia ini yang terakhir. Yang dicatat di Alkitab kita dikatakan begini, yaitu bahwa dia tahu waktunya sudah singkat. Oke, ini dia. Jadi ini kombinasi
Kombinasi 5 garis bijaksana dan tentara Tuhan. Bilang kiri kanan, kombinasi, kita harus kombinasi 5 garis bijaksana dan tentara Tuhan. Bilang. Iya. Iya, benar. Ya. Saudara ingat Pastor Edwin? Ya. Dia mengasuh sebuah grup 5 garis bijaksana. Saya mengasuh grup tentara Tuhan. Jadi kita kombinasi 5 garis bijaksana tentara Tuhan. Ya, mantap. Haleluya saudaraku ya. Tiba-tiba saja saya ingat ini. Ya. Oke, baik. Lanjut ya. Ya. Nah, mari kita baca sekarang. Apa mesti kita buat sebagai 5 garis bijaksana? Lanjut lagi. Tadi kan sudah ya. Minyak itu dikumpulkan. Sekarang apa kita buat? 2 Korintus 7 ayat 1. Ya. Mari kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, ini yang kita buat. Karena sekarang kita mempunyai janji-janji itu. Saudara, ini saya baca memang dalam pasal yang ke-6. Ada 2 hal di situ dalam pasal ke-6 ya, 2 Korintus pasal 6. Tuhan berkata supaya marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Sekarang ini anak-anak Tuhan dengarkan baik-baik. Karena roh-roh kegelapan ini tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia akan menyerbu lewat media, lewat dunia hiburan, lewat apa saja. Mereka akan berusaha untuk membawa sebanyak-banyak mungkin orang-orang pilihan supaya gagal masuk kepada keselamatan. Makanya ayat ini berkata, sekarang ini anak-anak Tuhan, kita semuanya, ya, mari kita sebagai 5 garis bijaksana tentara Tuhan, mari kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Nah, ini dalam pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal 6 itu ayat 1 dikatakan begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sia-siakan keselamatan yang berharga itu dengan menjadi orang yang tidak mau bertobat, dengan mencari orang yang tidak mau menghasilkan karakter Kristus. Itu karena kita sudah membuat sia-sia kasih karunia yang sudah kita terima. Jangan. Tidak mau hasilkan buah pertobatan, jangan. Tidak mau hasilkan buah-buah roh karakter Kristus, jangan. Tuhan berkata, jangan membuat jadi sia-sia. Kenapa kamu sia-siakan kasih karunia yang sudah kamu terima? Nah, itu Tuhan bilang, nasihat sebagai teman sekerja, jangan membuat jadi sia-sia. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Pada waktu hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Hari ini adalah hari keselamatan. Jangan tunda-tunda pertobatan. Ada haleluya? Jangan. Begitu saudara. Lalu kemudian kenakanlah tabah hati. Ini nanti baca saja. Ini kan begitu nih Tuhan Paulus dalam pelayanannya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan kami adalah pelayan Allah, dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam kemudian hati, pengetahuan, kesabaran. Terus baca terus. Ini tadi mirip dengan yang tadi. Kami mau senantiasa tabah. Lalu perhatikan yang tidak kelihatan. Percaya bukan karena melihat, dan senantiasa tabah. Selanjutnya, apa dikatakan Paulus juga? Begini, jangan lagi ada noda kekafiran. Ini kan dikatakan tadi, mari kita menyucikan dari segala
adalah pencemaran jasmani dan rohani. Gitu. Nah, pasal 7 ayat 1 tadi. Nah, pasal 6-nya itu begitu. Jangan buat sia-sia kasih karunia Tuhan. Jangan lagi ada noda kekafiran, dibilang. Begitu dikatakan. Persamaan apakah antara yang didapat antara Kristus dan Belial? Nggak ada. Jangan menjadi pasang. Jangan nanti ada anak Tuhan, Pak Pendeta, saya cinta sama dia, tapi dia nggak percaya Yesus. Nggak usah tanya Pak Pendeta lagi kalau dia nggak percaya Yesus. Haleluya, saudara. Kok tambah? Aminnya bukan gini. Amin bukan itu. Amin. Haleluya, saudara. Kan gitu nih. Pasal 6 ini begitu. Apakah persamaan Belial dengan Kristus? Gitu. Jadi nanti anak-anak muda, anak remaja nanti kalau ada yang dakdikduk di hati itu cek dulu. Kalau bukan anak Tuhan nggak usah lagi. Nanti doakan dulu lah. Nanti tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, sebenarnya ada yang gini, tapi dia bukan anak Tuhan Yesus gitu. Nggak usah tanya Pak Pendeta. Kita berkata, apalagi zaman sekarang, sudah zaman sekarang ini anak-anak Tuhan harus menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Ada haleluya, saudara? Jangan lagi ada noda kekafiran. Kenapa dibuat begitu? Supaya bisa fokus. Karena pada akhirnya juga nanti Pak Alkitab berkata nggak boleh. Misalnya sudah di sini ada di internet mungkin anak-anak Tuhan yang sudah siap berumah tangga, lalu bimbang dan ragu. Kenapa? Karena mau mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan Yesus. Janganlah, jangan diteruskan. Terlebih di akhir zaman ini. Haleluya, saudaraku. Ya, berdoa minta Tuhan kirimkan nanti ya yang mencintai Tuhan Yesus bagi hidup saudara juga. Haleluya, saudara. Ya. Nah, baik. Lalu kemudian dalam pasal yang ke-6 ini berkata begini tentang noda kekafiran itu. Dikatakan begini ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara, ini dia. Jadi kita mesti hidup menyucikan diri, puji menyembah Tuhan, ya. Berdoa bersekutu dalam Roh Kudus. Ini mesti dibangun di rumah-rumah kita. Anak-anak Tuhan yang ada di internet, jangan puas ada pertemuan-pertemuan di grup-grup di internet. Bila saudara tidak pernah berdoa di rumah secara pribadi, biarlah siaran ibadah online begini dan pertemuan-pertemuan di grup-grup internet itu boleh menguatkan saudara. Tapi kekuatannya bukan di situ. Kekuatannya tiap-tiap hari waktu kita ada di rumah, pagi hari, malam hari. Di situ kita harus membangun hidup kita dalam firman Tuhan, dalam doa dan pujian penyembahan. Itu sudah kunci-kuncinya sudah dikasih. Haleluya, saudaraku. Itu dia kunci-kuncinya. Dan saudara, kita tidak harus mengorganize banyak orang. Hanya di rumah kita. Kalau isinya 4 orang, ya 4 orang. Kalau isinya 3 orang, ya 3 orang. Kalau 2 orang, ya 2 orang. Kalau sendiri bersama malaikat di surga. Haleluya. Mari kita angkat pujian bersama malaikat di surga. Itu maksudnya berarti dia sendiri di situ. Haleluya. Tapi itu juga harus. Kalau ada 5 orang, 5 orang di situ. Kalau ada 6 orang, 6 orang. Saudara-saudara, ingatlah bahtera Nuh. Begitu besarnya bahtera itu, satu keluarga kecil diselamatkan, yang artinya ada tempat untuk keluarga kita semuanya kalau kita mengerjakannya. Kalau kita tidak mengerjakannya, jangan heran, itu kan tidak boleh begitu. Kita harus mengerjakan konsekuensi pilihan kita. Yang berarti katakan haleluya. Kita mau selamat, kita mau setia, mau masuk bahtera keselamatan, ya kerjakan apa yang harus dikerjakan. Oke, nah saudara, jadi saudara dikatakan mari kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Semakin waspada saudara. Nanti lihat aja nanti saudara. Perhatikan juga anak-anak kita ini harus serahkan HP-HP-nya itu harus dipantau sama orang-orang tua.
Kenapa saudara? Karena dunia benar-benar sekarang ini mereka itu kerajaan kegelapan akan berusaha supaya kalau bisa dia bawa banyak-banyak yang menemani dia karena waktunya sudah singkat. Sebentar saya akan ceritakan kenapa bisa ditulis waktunya sudah singkat. Kenapa begitu? Saya akan jelaskan. Oke, ya lanjut. 1 Yohanes 3 ayat 3 saya bacakan. Satu Yohanes 3 ayat 3. Ya, begini firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat ketiga dikatakan begini. Sebab 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi gimana anak Tuhan? Jalan aja seperti orang dunia, salah besar. Itu nilainya 0. Anak-anak Tuhan terlebih di akhir zaman ini harus menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Tuhan Yesus, haleluya. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Kan sudah diajari tadi, kita memang bukan malaikat, ya. Tapi ketahuilah bahwa kita ini sudah Tuhan tempatkan pada tempat-tempat di sorga. Tuhan tidak mungkin memberi firman Tuhan yang tidak bisa kita kerjakan. Yang ngerti katakan haleluya. Ada Roh Kudus yang bisa menolong kita. Dan perhatikan, jangan cepat tertuduh ya. Dengar baik-baik begini. Kadang-kadang anak Tuhan itu kadang nggak ngerti, makanya dia bisa tertuduh. Karena saya sudah mengerti, saya beritahu sekarang. Begini, misalkan saudara misalkan punya internet ya, tablet. Saudara lihat tiba-tiba, saudaraku ada gambar ataupun hal yang pornografi lewat di depan HP saudara. Pada saat itu saudara dan saya belum berdosa, dengar saya kasih tahu. Apa yang dibuat? Ya segera saudara buat, tutup atau bagaimana? Haleluya saudaraku. Loh, kok tambah belas? Ini serius saudaraku. Haleluya saudara. Tutup atau misalnya habis itu nanti, kenapa saudara tidak menyukai ini? Langsung bilang ini apa? Konten porno atau segala macam. Tak begitu. Kalau saudara tap, apa ini ya? Di situ baru mulai berdosa. Jadi anak Tuhan nanti kalau sudah melihat itu jangan, aduh, aku udah berdosa tadi. Hei, hello, dalam nama Yesus itu pendakwa itu. Makanya ayat ini berkata begini, mari kita menyucikan. Berarti belum, memang ada hal-hal yang tidak kudus. Dunia ini penuh dengan hal yang begitu dan memang dikirim oleh kerajaan kegelapan di akhir zaman ini untuk menjatuhkan anak Tuhan. Waktu dia lewat, belum jatuh itu, belum dosa. Dalam nama Yesus saya beritahu anak Tuhan, jangan mudah didakwa, diintimidasi oleh roh-roh kegelapan. Angkat senjata saudara. Haleluya saudara. Saya beritahu saja kami ini hamba Tuhan. Saya dibimbing salah satu hamba Tuhan waktu di Medan, saya belajar sekolah. Kami naik motor. Tiba-tiba hamba Tuhan di depan saya, saya tanya, Pak, kenapa Bapak tiba-tiba bahasa roh? Gini Gus, tiba-tiba kan pikiran kita tuh bisa lewat yang aneh-aneh. Jadi caranya gitu Gus. Oh, baru saya belajar. Jadi jangan, kecuali misalkan saudara nikmati dosa itu, di situ memang pilihan kita, di situ kita berdosa. Misalnya pikiran saudara negatif, saudara nikmati itu, di situ pikiran kita jadi negatif. Sama seperti orang-orang yang berpikiran negatif sama Nuh minggu lalu. Mudah-mudahan saudara ngerti. Kesimpulan itu orang-orang yang binasa sama Nuh itu pikirannya negatif semuanya. Benar apa enggak? Benar kan? Masa dia lihat Nuh begitu besarnya bangun bahtera, masa enggak ada pikiran positif sedikit? Ada upah pikiran negatif. Tapi kalau sudah sadar, maka syakabarabari. Kenakan firman Tuhan ini sakamaya nama. Maka sakaradadadadada. Itu menolong kita. Roh Kudus menolong anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Langsung tekikan, engkau pendakwa, pergi ke roja dalam nama Yesus. Haleluya. Begitu, saudara-saudara. Karena kerajaan kegelapan ini memang dia sedang apa namanya? Dia tahu waktunya sudah singkat, jadi dia berusaha. Saya akan ceritakan. Saya belum pernah, mungkin saya lupa. Saya pernah dapat penglihatan.
Waktu itu saya melihat ada seonggok daging yang busuk. Dengarkan Bapak Ibu, pernah saya ceritakan. Ini mungkin untuk hari ini. Saya dapatnya 2020 bulan April, bulan Mei, waktu mulai lockdown. Daging busuk, saudara, gak jelas itu seperti apa. Saya lihat di bawah. Waktu saya lihat, daging tersebut berubah. Waktu saya lihat, gak tahu gimana di dalam penglihatan saya tersebut, gak tercium baunya ya, tapi saya bisa melihat detail di depan mata saya begini. Berubah saudara. Sampai saya lihat alisnya dibentuk. Jadi seorang wanita muda. Tapi ini di depan saya ini dia tidak bisa melihat saya. Dia di depan saya dari seonggok daging busuk menjadi seorang wanita muda pakai rok segini, saudara. Lalu dia orang luar ya, orang apa, rambut pirang, orang dari luar negeri. Dia berkata dalam bahasa Inggris. Rambutnya saya kenal, saya tahu bagaimana potongan rambutnya segini, saudara, rambut lurus. Dari seonggok daging busuk menjadi seorang perempuan muda yang hidup. Dan dia berkata begini, now I am a lady of 27 years old. Ngomong dia. Sekarang saya seorang wanita umur 27 tahun, lalu dia berjalan. Saya pandang, saya lihat sampai dia pergi. Di dunia ini, apa yang ada di internet itu, apa yang ada di televisi, yang ada mungkin saudara lihat di jalan-jalan, ada kemungkinan itu bukan manusia, saudara-saudara. Saya kasih tahu. Roh-roh kegelapan yang mau menjerat, mau membawa orang-orang ke neraka. Haleluya. Industri pornografi itu mungkin ada manusia juga, tapi juga ada roh-roh jahat di sana. Saya kapan hari lihat ada orang tiba-tiba saja, biasa kalau kita lihat apa namanya, story atau apa itu ya, ada orang kasih story. Tahu gimana saudara? Saya lihat orang Chinese sama orang Jepang itu ya. Dia dengan kawannya, dia bercanda dengan kawan perempuannya. Lalu didoronglah kawannya tersebut. Waktu dia didorong, dia mau bangun lagi. Wajahnya saudaraku terekam wajah the devil, wajah setan. Jadi nggak semua manusia yang berkeliaran di dunia ini, ada banyak roh jahat. Saya beritahu, ini akhir zaman. Mereka memang tahu waktunya sudah singkat. Apalagi dunia internet. Jadi anak-anak Tuhan, jangan mudah untuk tertuduh. Pastikan saudara kuat dalam Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya saudara. Berdoa, pujian, penyembahan, jalanlah dalam kebenaran. Begitu saudara. Ini nggak bisa main-main. In case ya di sini ya, kalau di internet sih melek internet. Kalau di sini mungkin saudara kurang melihat internet. Ya, saya beritahu aja. Ini bulan Januari loh. Coba cek di internet saudara itu. Banyak sekali yang orang berkata UFO itu sudah kelihatan di mana-mana. Saya sudah bilang tahun lalu ya, nanti 2023 lihat beneran. Kerajaan kegelapan tahu waktunya sudah singkat. Sebentar saya beritahu kenapa begitu jadinya. Apa maksudnya? Makanya ini panggilan bagi anak-anak Tuhan untuk menyucikan diri. Halo? Ya, kalau nggak percaya, jangan salahkan saya lagi. Sudahlah, saya ini nggak cari apa-apa. Udah, saya dari dulu khotbah. Saya hanya hamba Tuhan yang melakukan tugas saya saja di akhir zaman ini. Oke, lanjut ya. Jangan sia-siakan anugerah. Ya, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Lihat ayat 1 dan 2-nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang berkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, nanti waktu dia datang, dia nyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini menyucikan diri. Siapa di sini yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan ambaikan saudara? Maka orang-orang yang begini dikatakan, yang punya pengharapan ini menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kenapa tadi dalam ada sebuah ayat tadi saya bacakan, keluarlah kamu dari sana, ya, dikatakan begitu. Janganlah jamah apa yang najis. Saya ada membawakan firman Tuhan dalam minggu-minggu ini, bahwa saya mengulangi lagi yang pernah saya bawakan, bahwa ada penyesatan parmakeia yang melanda dunia. Dan saya menyatakan dengan jelas bahwa penyesatan parmakeia itu masuk ke dalam gereja. Jadi apa itu parmakeia yang menyesatkan bangsa-bangsa? Wahyu 18 ayat 23. Ini yang terjadi kepada gereja. Harusnya gereja selamat, tapi apa boleh buat, begitu loh. Apa boleh buat gereja menaruh karpet merah dan parmakeia. Parmakeia adalah akar kata dari farmasi. Dan di Alkitab kita menyatakan ada satu yang tidak bisa jual dan beli, itu dia. Dari dulu saya sudah cerewet sekali. Gitu. Ini nggak main-main lagi. Jadi apa boleh buatnya? Saya sebenarnya sudah tidak mau lagi bilang ini, tapi saya sampaikan lagi. Karena sekarang saya mau berkata kepada para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta. Jadi bukan sama saudara lagi. Gitu ya. Saya paham, mungkin rekan-rekanku ini nggak tahu dulu. Gitulah caranya saya bilang. Karena memang Bapa segala dusta ini sangatlah jahat. Siapa yang jahat sebenarnya? Setan. Gitu. Dia datang dengan tipu muslihatnya. Namanya saja penyesatan. Oleh parmakeia semua bangsa disesatkan. Itu loh. Jadi bukan oleh parmakeia semua bangsa dibunuh atau dihukum, berbuat jahat yang lainnya, tidak. Disesatkan. Memang dengan tipu daya. Gitu. Dan memang ini pekerjaan Bapa segala dusta. Saya mau memakai pikiran saya yang positif. Anggaplah memang, saya nggak berkata lagi sama jemaat, saudara, sama pendeta sekarang ya, sama hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, rekan-rekan sekerja. Mungkin saudara tidak tahu. Ya. Sekarang saya beritahu. Kalau saudara juga tidak mau tahu, nah itu sudah wilayah saudara. Karena mungkin saya nggak tahu Pak, ya. Banyak anak-anak Tuhan yang nggak tahu, saya beritahu mereka bertobat. Tapi kalau sekarang diberitahu, saudara juga tidak mau bertobat, itu sudah lain ceritanya. Jadi penyesatan parmakeia ini ya, di mana masuk ke dalam gereja, ya, tanda binatang yang sebabkan tidak bisa jual dan beli, kan begitu. Apa buktinya tanda binatang? Nggak bisa jual dan beli, sederhana. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus siap untuk bisa barter atau produksi. Karena nanti banyak pun kita punya tidak bisa jual, mau beli pun tidak bisa. Barter atau produksi. Pikirkanlah, siapkanlah, pakai akal budi kita, antisipasi sebaik mungkin. Pakai apa yang ada pada saudara, jangan yang nggak ada. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ya, begitu. Nah, apa bukti tanda binatang? Tidak bisa jual, tidak bisa beli.
gitu. Dan itu menyebabkan ya, waktu dia masuk ke dalam gereja, kan diumumkan itu dulu, menyambut juru selamat di masa gitu. Menyambut juru selamat di masa gitu. Coba ikuti sama saya. Menyambut juru selamat di masa gitu. Haleluya saudara. Sementara Alkitab kita berkata, Yesaya 43:11, Akulah Tuhan, tidak ada selain aku, dan tidak ada juru selamat lain yang ku kenal. Jadi nggak boleh ada juru selamat mas. Kalau dia berkeliaran di luar saja tidak apa-apa, tapi kalau dia masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam anak Tuhan itu nggak boleh. Haleluya. Itu namanya apostasia. Jadi sudah kena penyesatan parmakeia, sekarang kena dosa apostasia. Apa itu apostasia? Ini saya katakan sama gembala-gembala, pendeta-pendeta, siapa saja yang pemimpin-pemimpin gereja. Apostasia itu begini, bukan itu bercerai dengan Kristus, bukan. Apostasia itu begini, saudara masih menikah dengan istri, sah, tapi ada wanita idaman lain. Apostasia sudah terjadi. Nah, begitu yang ada di gereja. Gereja masih punya juru selamat, sekarang masih kebaktian semuanya. Tapi 2 tahun yang lalu sampai hari ini, pasang karpet merah menyambut juru selamat di masa haleluya saudara. Itu namanya apostasia. Kalau apostasion itu artinya surat cerai. Mungkin masih punya surat nikah, kami masih perjamuan kudus, Pak Pendeta, kami masih firman Tuhan, masih, ya, tapi apostasia sudah terjadi, dan itu membutuhkan pertobatan. Kalau pendeta berkata nggak mau, tidak percaya, tidak mau bertobat, saya mau ceritakan saja hari ini. Hanya ada 2 gendangnya. Kenapa pendeta tidak mau bertobat dari dosa apostasia dan parmakeia? Hanya ada 2 gendangnya. Kalau nggak tung. Kalau nggak tang. Jadi kalau gereja saudara, pendeta saudara tidak mengkhotbahkan parmakeia di akhir zaman ini, tidak mengkhotbahkan apostasia di akhir zaman ini, slogannya di mana-mana akhir zaman sudah tiba, tapi khotbahnya tidak ada apostasia. Padahal sebelum hari Tuhan ada apostasia, tidak ada parmakeia. Maka saya punya saran buat semua anak-anak Tuhan di gereja manapun. Saya nggak peduli dibilang, sudah ada orang yang bilang gini, sudah ada ini penyesat memang akan tampil. Saya kasih tahu, saya bukan penyesat ini loh. Ada firman Tuhannya. Bicara kalau mau bicara. Tahu nggak kamu parmakeia, penyesatan parmakeia? Itu topik yang dihindari. Senyap. Bunyinya begini. Ya kalau yang menghindari itu, mari, saya nggak keberatan ya. Mari siapkan mempelai, mari pujian penyembahan, mari kita beritakan Injil, mari kita bermisi. Amin semuanya. Tapi bagaimana dengan parmakeia? Kenapa dihindari? Bagaimana dengan apostasia? Saya berkata pada anak-anak Tuhan dimanapun saudara, kalau pendeta saudara tidak mengkhotbahkan ini, gereja saudara tidak mengajarkan ini dengan benar, maka apa boleh buat? Saya berseru kepadamu saudara, selamatkan dirimu saudaraku. Bagaimana caranya? Ya saudara lari sama Tuhan Yesus. Gak usah lari sama saya. Lari sama Tuhan Yesus. Dan kalau ada yang bilang, oh ini maksudnya lari sama dia, ini saya kasih pengumuman, lari sama Tuhan Yesus. Waktu sudah tidak banyak lagi. Haleluya saudara. Nah, saya nggak cari apa-apa lagi, lari sama Tuhan Yesus. Gitu. Jangan saudara ikut-ikutan gak bertobat seperti pendeta saudara. Saya kasih tahu sekarang, kenapa pendeta-pendeta tidak bertobat? 1, gendangnya 1. Saya banyak berdoa waktu itu. Kenapa pendeta tidak mau bertobat dari dosa apostasia dan parmakeia?
tidak bisa? Sebenarnya bisa, cuma tidak mau. Karena kalau pendeta-pendeta ini yang sudah parmakeia dan apostasia ini bertobat dari parmakeia dan apostasia, sebenarnya bisa, tapi mereka tidak mau. Satu, mereka tidak sanggup untuk bayar harga pertobatannya. Karena apa? Karena pengikut-pengikutnya pasti meminta tanggung jawabnya sekarang. Ya, itu makanya Bapak, Ibu, Saudara, mungkin Saudara memikirkan hal itu. Tapi saya punya dorongan sebagai seorang rekan sekerja. Tadi 2 Korintus pasal 6 berkata, sebagai seorang rekan sekerja di ladang Tuhan, tidak ada cara lain, mesti bertobat. Kalau bertobat memang kan begini. Kenapa Bapak baru sekarang bilang begitu? Bayarlah harganya. Jadi kami bagaimana semua ini sekarang kami sudah begini? Ya, bayarlah harganya. Serukanlah pertobatan buat semua jemaat saudara. Saya ini sudah gak peduli lagi. Sudah pernah lihat ada pendeta ngomong begini? Tapi supaya saudara bisa selamat, saya bicara begini. Ya, saudara, jangan saudara terpesona. Hebat sekali pendeta saudara khotbah, kasih tema di depan. Saya beritahu ya, jangan tertipu, jangan kena tipu daya. Apostasia sudah terjadi, menyambut juru selamat yang lain dan mengajak kepada jemaatnya sudah terjadi. Kenapa pendeta saudara tidak mau bertobat? Mungkin karena nggak sanggup bayar harganya. Kenapa? Ketika dia bertobat, maka banyak anak-anak Tuhan saudara akan menuntut dia. Maka saya sarankan, jangan menuntut pendeta saudara. Biarlah saudara semuanya bertobat. Itu aja ada jalan damainya, supaya pendeta-pendeta berani bertobat. Kenapa mereka tetap tidak bertobat dan berkata, Pak Gede itu pendeta nabi palsu, mungkin dia lagi khotbah tentang apostasia. Karena begitu maka saya tentang juga saudara semuanya bertobat dari dosa apostasia. Iya, mau cari apa saudara? Tuhan sudah mau datang. Selamatkan diri saudara. Kalau pendeta saudara gak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Saudara tahu apa yang dimaksud gereja? Gereja bukanlah organisasi yang terdaftar, maaf ya, memang terdaftar untuk tertib dalam negara, tapi ke surga itu gak laku, gak pakai. Di rumah saudara, kumpulan keluarga saudara adalah gereja dalam nama Yesus. Di mana cari salah saya? Gereja Perjanjian Baru gak ada namanya Gereja Philadelphia, Yehuda, Israel, dan Pasar. Tidak ada begitu-beginian gereja, nama gereja. Pernah saudara dengar begitu? Tapi kalau gereja yang ada di Korintus, ya. Gereja yang ada di Laodikia, iya. Gereja di rumah Priskila, iya. Nanti kalau nih saya nggak main ke rumahnya Pak Abednego, saya bisa bilang begini, gereja rumah Pak Abednego, iya. Gereja di rumah saya, iya. Haleluya. Ya, jangan takut-takut saudaraku, jangan takut sekali. Saya nggak takut untuk itu, enggak. Organisasi mati, organisme hidup. Gereja bukan organisasi, gereja organisme. Dia hidup mau ke surga. Haleluya, saudara. Jangan takut sekali ini. Saya pendeta saudara nggak takut nih. Ya, organisasi tidak menyelamatkan, itu bisa mati itu gara-gara organisasi. Makanya nih hamba-hamba Tuhan ini jangan nanti karena terlalu pikirkan aset-aset gereja ya. Kan gitu. Lalu pendeta-pendeta korbannya gini, kan? Masih ada ladangku, aku permisi. Ya gitu korbannya gitu. Rupa-rupanya pendeta-pendeta juga lagi sibuk urus ladang. Lalu saya tanya, itu ladang milik Tuhan atau milik siapa? Ya, ladang milik Tuhan. Enggak, itu sudah ladang aset gereja. Milikmu sudah menjadi. Kenapa? Karena kamu gak bisa nilai zaman, gak tahu lagi Tuhan Yesus sudah mendatang. Makanya Tuhan berkata begini, semua yang berdalih-dalih itu, termasuk pendeta yang terlalu memikirkan aset gereja. Iya kan? Bagaimana membangun pelayanan supaya nanti bisa bertahan sampai 100 tahun. Waduh, aset gereja kami ada tanah di pinggir jalan begini-begini. Hello, dalam nama Yesus Kristus. Makanya itu pendeta-pendeta itu yang begitu dikatakan, permisi aku masih sibuk urus ladang.
itu aset sudah jadi ladang, lalu kita khotbah sama jiwa-jiwa bilang itu ladang. Tidak salah kalau memang Tuhan punya, berikan kepada kita. Gunakan semua untuk hari kedatangan Tuhan. Jangan nanti punya aset, nggak tahu Tuhan sudah mau datang dan bisa menjadi zaman. Haleluya saudara. Begitu. Jadi saudara, yang pertama, jadi jangan lagi heran. Kalau saudara dengar, kenapa susah pendeta? Iya, karena zaman untuk memilih sudah lewat. Itu 2021. Makanya orang bersusul, hati-hati. Oh, overconfidence. Kalau percaya diri, akhirnya salah menunjukkan jalan. Masuklah gereja sekarang kepada parmakeia dan apostasia. Jalan keluar hanya bertobat. Tapi kenapa pendeta saudara sulit bertobat? Karena waktu pendeta saudara bertobat, saudara semuanya menyerbu dia dan berkata, kenapa Pak Pendeta? Saya sekarang memohon sama saudara, jangan buat itu. Izinkan pendeta saudara bertobat dan semua saudara bertobat. Tidak ada gunanya juga saudara mau cari pendeta saudara. Kenapa salah memilih kami? Nanti habis ini nanti orang berkata gini, orang-orang akan berkata begini, kamu yang salah Pak Dede. Enggak apa-apa, saya terima itu sebagai kehormatan. Saya terima sebagai kehormatan. Tapi setidaknya saudara mendengarkan ada orang yang berseru kepada saudara menyuruh bertobat dari dosa apostasia dan parmakeia. Kalau saudara melihat gereja saudara nggak bertobat, pendeta saudara nggak bertobat, selamatkan diri saudara. Saudara bertobatlah dari dosa apostasia dan parmakeia. Selamatkan diri saudara. Sekarang belum terlambat. Ya, karena Tuhan belum datang, masih ada waktu untuk bertobat. Ada haleluya saudara? Ya haleluya. Nah, itu satu gendang. Gendang yang satunya apa lagi Pak? Gendang yang satunya gini, sudah ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11. Tuhan mengirimkan strong delusion. Delusi itu penyakit mental yang parah. Bukan halusinasi, delusi. Delusi itu begini, dia tidak bisa membedakan antara fakta dan kebenaran. Sekalipun sudah ditampilkan kepadanya fakta-fakta yang faktual, dia resisten. Waktu saya berdoa, contohnya gimana? Istri Lot begini, sudah dia dengar, boom di belakang, boom, ya, belerang, hujan belerang itu, boom di sini. Aduh, sia-siakah semuanya ini? Bisnisnya sudah kami bangun di Sodom dan Gomora. Suamiku sudah menjadi tua-tua di Sodom dan Gomora. Sebentar lagi mau menjadi 2024, mau ikut apalah begitu. Haleluya saudara. Kami sudah banyak, kami pengikut kami di sana. Banyaklah mimpi-mimpinya. Itulah yang ada dalam pikirannya. Kenyataannya Sodom dan Gomora sudah mulai ditimbun dengan belerang. Dia tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana yang dipikirnya benar. Tuhan sudah bilang malaikat kurang baik apa, diseret bersama supaya jangan binasa. Diseret sudah begini. Aduh, nggak tahan dia dengan delusinya. Strong di delusi, nggak dibilang dia noleh. Dan dia jadi tiang garam. Sekarang ini ingatlah akan istri Lot. Haleluya. Tahu saudara? Saya berpikir dulu kan, waktu mau pindah ke sini dari restoran itu saya nangis di mimbar. Tuhan bilang ini, ngapain kamu nangis? Cepat berangkat. Tuhan memang kasih mimbar yang bagus ini untuk saya khotbah. Ya, haleluya saudaraku. Ya, dan inilah khotbah saya hal yang begini. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan gendang keduanya adalah kena strong delusi. Delusi tapi kuat, ditulis di Alkitab. Jadi itulah sebabnya kenapa sampai hari ini khotbah-khotbah ya selain tentang akhir zaman. Pak Edwin berkata, katanya akhir zaman, tapi judul khotbahnya mana ada akhir zaman semua. Betul sekali Pak Pendeta. Saya setuju dengan Pak Pendeta Edwin dari Bogor. Ya, saya senang. Saya punya teman nggak banyak, sedikit, tapi mantap-mantap. Haleluya saudaraku ya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu selamatkan diri saudara. Sekarang saya sampai pada yang terakhir, ya.
2 Korintus 6 ayat 17. Selamatkan diri saudara. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan begini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa najis, maka aku akan menerima kamu. Lukas 12 ayat 56 sampai 57. Lukas 12. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat karena nggak berani bayar harga, karena waktu dia bertobat, maka semua jemaatnya akan berkata, kenapa Pak Pendeta tidak katakan dari dulu? Kemana sudah bawa kami semua domba-dombanya? Makanya dia tidak mau bertobat. Dan dia berkata, hoak itu yang namanya gede karisma. Saya tidak apa-apa sama saya. Saya terima sebagai kehormatan. Semakin banyak orang berkata saya hoak dan nabi palsu, saya makin banyak ganjaran yang saya terima dari Tuhan. Iya loh, ada sebuah kisah namanya Paul Yong Gicho. Kalau saudara pernah lihat, dia punya kisah. Ada temannya, ya, sudah meninggal, ya. Lalu dia bangkit lagi dan menceritakan bagaimana dia bertemu istrinya di sorga, ya. Lalu dia bercerita sama Yong Gicho, istrinya sangat cantik sekali. Padahal Yong Gicho tahu, aduh nggak kayak gitu kali lah istrinya gitu. Tapi benar dia bilang, benar Pak Pendeta, istri saya di sorga cantik sekali. Dan saya melihat di belakang kepala seperti berlian. Dan saya ingat dulu saya pernah lempar pakai piring, bocor kepalanya. Dan Tuhan ganjar di surga jadi berlian. Setiap penderitaan kita ikut Tuhan, diganjar sama Tuhan berlipat-lipat kali ganda kebaikan Tuhan. Makanya saya senang kalau saya nanti dibilang nabi palsu, wah, sementara saya beritakan kebenaran saya, haleluya, upahku besar di surga. Haleluya saudaraku. Lanjut. Ya, Lukas 12 ayat 56-57. Gini, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kalau saudara dengar khotbah tentang parmakeia dan apostasia ini, pendeta saudara juga dengar, dan mereka dan saudara tanyakan sama pendeta saudara nggak mau bertobat, nggak bisa menilai zaman. Ini ada ayat dari Tuhan Yesus, ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begini, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saudara, putuskan sendiri apa yang benar. Saudara sudah tahu firman Tuhan. Jangan terlalu takut sama manusia. Tapi Pak Pendeta, aku bilang gini, saya beritahu, Pak Pendetamu tidak mau bertobat, karena kalau dia bertobat, mungkin duanya gendangnya. Satu, dia tidak sanggup menerima orang-orang yang akan datang meminta pertanggungjawaban. Makanya saya dorong, udah deh, nggak usah minta pertanggungjawaban pendeta. Bertobat aja, ini sudah akhir zaman, nggak usah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Panggilan sekarang yang penting adalah bertobat. Kalau nggak bertobat, bagaimana darah Yesus bisa membasuh dosa? Hanya dosa yang diakui yang bisa dibasuh oleh darah Yesus. Begitu loh. Nggak perlu pengumuman bilang, ayo kita beritahu Pak Gede, kita bertobat dari apostasi. Nggak perlu, bertobat sama Tuhan Yesus Kristus. Tugas saya sampai di sini. Nanti viralkan. Saudara punya YouTube, masukkan ini YouTube saudara, masukkan, viralkan. Haleluya saudaraku. Iya. Nah lanjut. Dikatakan begini lagi. Jadi putuskan sendiri apa yang benar. Jangan pusing saudara-saudara. Tuhan sudah dekat, ya. Nah ini sekarang saya sampai pada yang terakhir, Wahyu 12 ayat 12. Mari kita baca. Ini habis ini selesai. Dari tadi saya sudah janji khotbahnya sebentar. Saudara sudah tahu kalau saya sudah janji begitu, berarti ini khotbahnya pasti lama. Karena saya sudah mau buat janji supaya bisa cepat, ternyata nggak bisa. Oke, Wahyu 12 ayat 12. Mari kita baca. Oh haleluya, ya. 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Dengar, itu tadi saudara, kita diberikan tempat-tempat di surga. Nah, itu tadi yang kita, hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Dan kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan, sebab yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan adalah
kekal. Ini dia saudara. Bersukacitalah dikatakan, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sebelum kita ke sana, Tuhan sudah beri kita heavenly places. Amin. Heavenly realm. Ya. Di mana malaikat-malaikat Tuhan bekerja. Di mana ketika kita berdoa, kuasa Roh Kudus dinyatakan. Haleluya. Begitu saudara. Ya. Lalu kemudian apa? Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah saudara, entah bagaimana, saya belum pernah mendapatkan sebelumnya, tapi dalam perenungan saya merenungkan waktu saya siapkan firman Tuhan ini. Dikatakan, ditulis di sini, waktunya sudah singkat. Kita ini lahir di tahun 1900-an, semuanya kita. Kalau ada orang di dunia ini yang nonton khotbah saya ini yang lahir di tahun 1890, pastilah dia sudah tua sekali ya. Tapi kalau yang lahir mungkin 1940 mungkin masih ada yang hidup, mungkin sudah jadi opa-oma ya. Kita kan lahir di situ sekarang, sampai sekarang ini. Nah, tahun 1500 iblis ada, gitu loh. Haleluya saudaraku, ya. Dia sudah ada. Tahun 1000 dia sudah berkeliaran dia itu. Haleluya. Makanya itulah kelebihannya dia. Dia sepertinya punya waktu yang lebih banyak, begitu loh. Ya. Haleluya saudara. Tahun 900 ada juga dia. Tahun 500 ada. Kita loh hidup di tahun 1900-an, lahir sampai tahun 2000 sekarang. Ya. Di zaman Tuhan Yesus ada, dia mencobai Yesus di padang gurun. Ada haleluya saudara. Ya. Terus zaman sebelum Tuhan Yesus, di zaman nabi-nabi itu ada dia loh. Zaman Nabi Yesaya, ya. Kemudian di zamannya Ayub, dia cobai Ayub itu. Terus zaman-zaman nabi-nabi, bahkan sampai ketika penciptaan, waktu manusia diciptakan, dia ada di Taman Eden. Betul saudaraku? Haleluya saudara. Jadi lihatlah waktu yang dia punya. Coba berkata kiri kanan. Coba pikirkan waktu yang dia punya. Oh haleluya. Ya. Nah sekarang dengarkan. Tiba-tiba ditulis di sini di dalam Alkitab kita. Ditulis begini. Karena ia tahu. Wow. Dia tahu. Apa yang dia tahu? Begini ditulis di sini. Bahwa waktunya sudah singkat. Haleluya. Waktu siapa? Waktunya dia rupanya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ditulis di Alkitab kita. Apa rupanya ditulis? Bahwa kepada kerajaan kegelapan ini diberikan 1 kali masa, lalu 2 kali masa, lalu setengah kali masa. Banyak tafsiran, hampir 99% berkata ini 3,5 tahun. Di mana sudah ditentukan, memang diberikan kepadanya di bumi ini. Jadi bukan lagi sebagai roh jahat yang bergentayangan berkeliaran di bumi. Dia akan menguasai bumi, kerajaan kegelapan ini. Dan ditulis di sini, dia tahu waktunya sudah singkat, sudah mau dekat waktunya dia itu. Ada haleluya. Lalu saya merenungkan. Jadi selama ini kita kan tahu kisah-kisah ada orang yang di Hades. Betul? Tuhan Yesus bercerita tentang Lazarus yang ada di Firdaus dan orang kaya yang jahat itu yang ada di Hades. Haleluya. Lalu di sepanjang yang kita tahu, coba di set pasti nilai saya 100. Di sepanjang yang kita tahu selama kita hidup, pernah nggak saudara dengar di sini bahwa orang-orang ada banyak kesaksian orang-orang yang menderita di neraka? Benar kan? Kan si orang kaya itu berkata, tolong Lazarus celupkan ujung jarinya kepada air kan, teteskan ke mulutku. Betul apa tidak? Betul? Manusia tersiksa di Hades, betul saudara? Pernah nggak dengar? Pernah nggak dengar iblis tersiksa di neraka? Pernah dengar? Pernah dengar?
Bahkan Tuhan Yesus berkata, bahkan pintu gerbang maut tidak bisa menguasai gereja. Berarti itu rumahnya tuh, entah apa namanya. Saya coba-coba belajar, ada namanya Seol, ada namanya Gehenna, Tartarus, ada namanya Hades. Itu dunia orang mati itu. Ya. Entah apa namanya, kan banyak kita nggak tahu, nggak perlu juga terlalu tahu. Tapi dari situ kita tahu bahwa nggak ada sedikit pun iblis di dalam api neraka berkata, kami tersiksa. Betul? Yang tersiksa siapa? Jiwa-jiwa. Dengar. Nah, kenapa dia ditulis di sini waktunya sudah singkat? Karena ada satu yang akan terjadi di mana dia akan menderita di sana dan dia mau bawa banyak orang ke sana. Itu yang disebut the lake of fire, lautan api. Sekarang ini yang tersiksa di sana jiwa-jiwa. Haleluya. Lalu kita banyak mendengar kesaksian iblis lari ke sana kemari menyiksa. Justru di sana mereka menyiksa jiwa-jiwa. Makanya dikatakan dia datang dengan geram yang dahsyat ini. Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu waktunya sebentar lagi. Mulai banyak UFO kelihatannya. Hei, jadi jangan lagi bilang saya hoak ya dalam nama. Saya sudah gak peduli lagi gitu. Bagian saya cuma kasih tahu. Ini yang ada di internet ya. Dengar ya, itu setan, dia sangat tahu bahwa akhirnya setelah masa pemerintahnya 3,5 tahun itu, nabi palsu dan binatang itu dilemparkan ke dalam lautan api. Naganya masih diikat 1000 tahun lagi. Gitu ceritanya. Tapi setelah selesai 1000 tahun, naga itu juga dan semua malaikat-malaikatnya itu semua dibuang ke dalam lautan api. Disitulah penderitaannya. Di sini zaman sekarang di neraka ini yang menderita bukan setan. Setan sana lari sana sini menyiksa manusia yang masuk ke dalam Hades. Nah, sekarang saudara sudah mengerti. Ada eskalasi pertempuran yang meningkat di akhir zaman. Karena musuh-musuh kita tahu waktunya tidak banyak lagi. Sebentar lagi mereka bahkan mungkin tidak sabar dengan penuh kegeraman yang mau masuk kepada 3,5 tahun masa pemerintahnya. Tapi dengar baik-baik, bersama kita di dunia ini masih ada Roh Kudus yang perkasa dan yang luar biasa. Roh Kudus, the blessed and the mighty Holy Spirit. Tahu saudara, Roh Kudus tahan. Gak bisa, belum. Kenapa ditahan? Menunggu saudara bertobat. Jadi kalau tidak bertobat juga, saudara sedang menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di waktu-waktu yang sedang berakhir. Musuh kita saja tahu waktunya sudah singkat. Dia sangat geram. Dia berusaha sebarkan pornografi supaya banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Dia sebarkan tipu muslihat. Lebih lagi, dahsyat lagi. Makanya sangat penting di akhir zaman ini kita menjadi tentara Tuhan di akhir zaman. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena ini saudara, karena musuh kita tahu, lalu pendeta nggak tahu betapa mengerikannya jemaat yang digembalakannya. Maka saya berkata sekarang, tidak banyak-banyak lagi kok saya khotbah. Saya tidak keberatan untuk itu. Selamatkan diri saudara. Saya kasih tahu kenapa pendeta saudara tidak mau bertobat, karena nggak siap dia tanggung resikonya. Satu gereja isinya 1000, lalu dia berkata, saudara saya bertobat, kita sudah jatuh dalam dosa apostasia. Bayangkan 1000 orang datang sama pendeta tersebut. Kenapa buat begitu Pak Pendeta? Itu yang nggak bisa dihadapi oleh pendeta-pendeta ini. Dengar, kawan saya nggak bisa, maaf, waktu untuk berbicara baik-baik sudah nggak bisa lagi. Maksudnya bicara baik-baik yang
lewat firman Tuhan. Sekarang saya mau beritahu, engkau bertobat mungkin karena itu. Gak sanggup kau melihat semua pekerjamu, meminta pertanggungjawabanmu sekarang. Tapi saya berseru dari sini, jangan usah minta pertanggungjawaban pendeta, selamatkan diri masing-masing. Udah dari pendeta semua begitu. Dan ada korban begini, mungkin saya dibilang gila pun gak apa-apa. Saya terima sebagai sebuah kehormatan, sebagai seorang pelayan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Ini memang tugas saya. Sebelum saya berkhotbah begini, banyak saya sudah mencucurkan air mata. Jadi saya nggak takut. Haleluya saudaraku. Ya, saya sudah berdoakan, saya sudah gumuli, dan saya sampaikan sekarang. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ya, makanya itu pentingnya senjata kita. Tentara Tuhan angkat senjata doa. Lihat apa kata firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 4. Sebab senjata kami dalam peperangan bukan senjata duniawi. Inilah, jadi kita ini ada di dalam tempat-tempat di sorga, tetapi senjata kita senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, yang kesanggupannya bukan hanya untuk mendobrak benteng, menggoncangkan benteng. No. Bilang kiri kanan, no. 1, 2, 3. Ya, bukan begitu. Senjata kita dalam doa yang diurapi oleh Roh Kudus, kesanggupannya meruntuhkan benteng-benteng musuh, harus roboh dalam nama Yesus. Ya, begitu saudara. Nah, itu sebabnya kita harus kuat. Kenapa? Karena musuh kita tahu waktunya sudah singkat, mereka bangkit. They arise. Mereka bangkit. Saya khotbahkan di TTI. Ada fenomena gunung es. Ya, ada di bawah yang kita tidak tahu. 100 kali lebih besar mungkin. 1000 kali lebih besar dari apa yang kita tahu. Tapi jangan pernah takut. Bilang kiri kanan, jangan pernah takut. Ada haleluya saudaraku. Karena kuasa Roh Kudus bukan hanya 1 triliun lebih besar. Kuasa Roh Kudus tak terbatas kuasanya bersama dengan kita. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Makanya itu saudaraku dikasih Tuhan. Ini kalau saudara lihat gereja-gereja masih seperti 2 tahun 3 tahun yang lalu, sudah dapat dipastikan. Siapa yang bilang? Saya, Gede Karisma yang bilang. Dapat dipastikan gereja yang demikian kena parmakeia, kena apostasia. Gimana caranya? Bertobat dari jalan lain. Gimana kalau tidak bertobat? Selamatkan diri saudara. Lalu kemana kami Pak? Cari Tuhan Yesus. Memangnya siapa penyelamat saudara? Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Berdoa, bertobat sama Tuhan Yesus Kristus. Katakan pada gereja saudara, suruh bertobat dari dosa parmakeia dan apostasia. Haleluya. Haleluya saudara. Ya, nah, saudara perhatikan sekarang. Inilah dari tadi bilang sudah mau terakhir. Masih ada lagi bonus-bonusnya. Buka sekarang 2 Raja-Raja 23. Mirip-mirip lagi kan? Ini kan tahun 2023. Minggu lalu 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sekarang 2 Raja-Raja 23. Jesus. 2 Raja-Raja 23. Shaka bara bashi. Ya, kita baca sekarang ayat ke-10. Mari baca saudara-saudara. 1 2 3. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Kalau orang dewasa mau ceburkan diri dalam api yang menyala-nyala untuk dewa Moloch, Tuhan diam saja kok, itu pilihan. Tapi kalau anak-anak, makanya saudara, maka Tuhan berkata, jangan halangi anak-anak itu datang kepada aku. Anak orang-orang demikianlah yang memiliki kerajaan surga. Nanti waktu rapture anak-anak itu naik semua itu, saudara. Makanya jaga anak-anak kita. Haleluya saudara. Tuhan Yesus bilang, maka Tuhan sangat marah
Kalau anak-anak ini dikatakan, ini Yosia mengadakan pembaharuan. Anak-anak diserahkan sama dewa Moloch jadi korban api-apian. Ini Raja Yosia yang dipakai Tuhan ini untuk menghancurkan. Sekarang ini di akhir zaman ini tanda binatang beredar. Kalau orang-orang dewasa mau pergi ke sana, silakanlah, saya suruhkan bertobat balik sama Tuhan. Tapi kalau anak-anak dia tidak bisa memilih, saudara bawa sama tanda binatang, dia bisa apa saudara itu? Jangan main-main ya. Itu gini ya, dengar. Nggak usah Tuhan yang bilang, saya yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang, gawat saudara. Bagus kalau saya yang bilang, saya kasih tahu ya. Kalau Tuhan yang bertindak, gawat kita. Lebih bagus pasti ada hamba Tuhan yang ngomong begini. Ya, itu anak-anak itu kan tidak bisa milih. Lalu kemudian dibawa dipersembahkan kepada dewa Moloch. Saudara, saya beritahu, saya baca berita dalam bulan-bulan ini atau bulan Maret, tidak tahu. Tanda binatang mulai dari umur 6 bulan ya sampai 11 tahun. Jangan saudara mau memulai ini, mempersembahkan anak-anak pada dewa Moloch. Itu tanda binatang yang beredar itu. Makanya kenapa saya khotbah sangat keras? Karena gereja-gereja membuka karpet merah di situ. Saya suruh betul pendeta, maaf, nggak usah saya minta maaf, bertobat aja. Kalau saudara nggak mau bertobat karena takut sama, tidak tanggung jawab sama jemaat saudara, ya sudah, saya sudah kasih tahu. Gitu. Ya, jadi waspada saudara. Jaga-jaga. Haleluya saudara. Angkat senjata doa kita. Haleluya saudara. Yang dewasa mesti berbayar, ya, masih mau bayar-bayar. Saya bilang jangan teruskan, stop bertobat. Yang kedua, ini anak-anak 6 bulan loh. Mau dibawa-bawa begitu, ini sudah dicatat. Orang Israel membawa persembahan kepada dewa Moloch anak-anak. Anak-anak itu nggak bisa menjerit. Seandainya mereka dewasa, mungkin mereka masih bisa memilih. Aku tidak mau. Tapi ini karena tidak bisa, dibawa sama orang tuanya. Lebih baik saya yang bilang begini daripada Tuhan yang marah. Lebih baik saya bilang. Haleluya. Satu lagi. 2 Raja-Raja 17. Ada ini semua roh jahat ini. Moloch ini roh jahat. Ada lagi yang namanya Adramelech dan Anamelech. Ini roh jahat semua ini. Minta anak-anak mereka. Sekarang ini tanda binatang itu, minta anak-anak. Gratis loh. Yang penting saya nggak ada sebut satu nama itu ya, sama satu barang itu. Saya bilang itu tanda binatang. Kalau nggak bisa itu, nggak bisa jual beli. Anak-anak loh, boleh 6 bulan bayi-bayi itu, mana nggak marah Tuhan. Dari dalam kandungan ibunya itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang tenun dia. Lalu tiba-tiba mempersembahkan sama dewa Moloch. Zaman dulu gitu, dewa Moloch, dewa Adramelech dan Anamelech. Baca sekarang 2 Raja-Raja 17 ayat 31. 1, 2, 3. Dan orang-orang Awa membuat patung nibas dan tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelech dan Anamelech, para allah di Sefarwaim. Kalau saudara baca ini terjadinya di Samaria. Orang-orang Israel ditawan sama Raja Asyur. Lalu kemudian diutuslah ke sana orang-orang dari bangsa-bangsa Babel ini yang mengajarkan dewa Adramelech, Anamelech. Diajarkan ke sana. Ya, jadi orang Israel belajar mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa asing. Ini. Lalu diutuslah imam Tuhan. Nanti saudara baca satu perikop ini. Diutus Tuhan untuk mengajarkan beribadah pada Tuhan. Tetap saja mereka, dikatakan di sini ayatnya yang ke 33 dan 34. 33. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dikirimkan juga imam-imam untuk mengajarkan bagaimana beribadah pada Tuhan. Tapi tetap saja sama sekarang itu beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi juga terima
juru selamat di masa haleluya saudara. Ya gitu. Sama bawa anak-anak juga kepada di dalam nama Yesus. Saya nggak keberatan. Saya sudah menunaikan tugas saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayo kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa sekarang. Firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan Engkau yang memakainya di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan supaya jangan ada anak-anak Tuhan yang terkena tipu muslihat iblis di akhir zaman ini. Sudah sangat nyata bahwa iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia datang dengan geramnya yang dahsyat. Maka sangat penting kami tinggal di tempat-tempat kami heavenly places. Sebab dengan demikian kami bisa bersuka cita, kami kuat di dalam Tuhan. Tetapi celakalah bumi dan laut, di mana orang-orang yang tidak tinggal dalam kerajaan surga, tidak tinggal dalam kebenaran. Maka iblis turun pada geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat semua anak-anak yang mendengar firman Tuhan ini. Jangan ada satu lagi yang terkena tipu muslihat setan di akhir zaman ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, siapapun saja orangnya, supaya bertobat dari dosa parmakeia, bertobat dari dosa apostasia. Saya berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang ada di sini, makin berdiri, mari kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku